Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Tinju itu membawa nyala api berwarna hijau yang panas. Meskipun belum mengenai tubuhnya, Baisan masih bisa merasakan rasa sakit yang membara, yang tidak bisa dia tahan, muncul dari kulitnya. Dia mengatupkan giginya untuk menahan rasa sakit. Cahaya perak sekali lagi melonjak dan muncul di kakinya. Dengan goyangan tubuhnya, anehnya melintas dan mundur beberapa meter. Namun, saat Baisan mundur dari jangkauan serangan Xiaoyan, sosok hijau di depannya menyala lagi sebelum dia punya waktu untuk mengangkat tombaknya untuk menyerang. Wajah acuh tak acuh Xiaoyan sekali lagi muncul di depan Baisan. Kedua tinju Xiaoyan tampak gila karena mereka menciptakan lebih dari 10 bayangan dan menghancurkan dengan kejam ke berbagai bagian tubuh Baisan. Setiap pukulan mendarat di daging. Untuk jangka waktu tertentu, suara teredam dari kepalan tangan yang menyentuh daging berulang kali terdengar di dalam arena. Bajingan. Gelombang rasa sakit yang ditularkan dari seluruh tubuhnya menyebabkan kemarahan di dalam hati Baisan melonjak. Serangan Xiaoyan semuanya dilepaskan dari jarak dekat. Jarak semacam ini tidak memungkinkan dia untuk menampilkan keterampilan tombaknya. Meskipun menggunakan teknik Dou Agility, gerakan petir angin bisa membuatnya menjauh. Xiaoyan, yang telah melepaskan pengekangan dari penguasa Suan berat, secara kebetulan dapat menggunakan peningkatan kecepatannya yang besar untuk mengejar Baisan. Oleh karena itu benar-benar sia-sia tidak peduli bagaimana Baisan menggunakan gerakan petir angin untuk meningkatkan jarak antara dia dan Xiaoyan. Jika dia mundur sejauh 2 meter, Xiaoyan akan mengikuti dan maju sejauh 2 meter. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiaoyan selalu terlibat pertempuran jarak dekat dengan Baisan, tidak memberi Baisan kesempatan untuk menunjukkan teknik tombaknya. Baisan, yang kehilangan bantuan dari senjata terkuatnya, tidak diragukan lagi merupakan tragedi besar saat bertarung langsung dengan Xiaoyan. Xiaoyan yang memegang penguasa Suan berat tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Xiaoyan yang telah lolos dari pengekangan berat penguasa Suan berat serta efek aneh dari Doqi yang tertekan di tubuhnya. Mungkin Baisan masih bisa menggunakan afinitas kilatnya Doqi dan teknik tombaknya yang luar biasa untuk bertarung dengan Xiaoyan saat dia memegang penguasa Suan berat. Namun, dalam pertarungan tangan kosong, pilihan terbaik Baisan adalah menciptakan celah di antara mereka berdua sesegera mungkin. Namun, dia benar-benar ditekan oleh Xiaoyan dalam hal ini. Oleh karena itu, momen kecerobohan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak dapat membalikkan keadaan. Xiaoyan pada dasarnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang berulang kali berputar-putar di sekitar Baisan. Tinjunya membawa gelombang angin ganas saat mereka dengan keras menghantam tubuh Baisan, yang sepenuhnya ditutupi dengan Doqi berwarna perak. Pada saat ini, tinju, telapak tangan, lengan, siku, kaki, lutut setiap bagian tubuh Xiaoyan bisa berubah menjadi senjata serangan. Saat dia melambaikan tinjunya, ada bayangan yang berulang kali muncul. Dihadapkan dengan serangan jarak dekat Xiaoyan yang hampir gila, tombak panjang di tangan Baisan direnggut. Meskipun dia kadang-kadang menggunakan tinjunya untuk bertukar 1 atau 2 pukulan dengan Xiaoyan, apakah api inti teratai hijau melilit tubuh Xiaoyan, hal yang biasa. Setiap kali mereka bertukar pukulan, gelombang merah akan muncul di tangan Baisan. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari Doqi, kemungkinan kulitnya akan dibakar menjadi kaki babi dengan suhu tinggi. Api inti teratai hijau, saat bersentuhan dengannya. Di arena, Baisan, yang telah bertingkah sombong sebelumnya, tiba-tiba berubah menjadi samsak mencolok yang hanya bisa menerima pukulan. Perubahan yang sangat drastis ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di galeri tontonan yang benar-benar tercengang. Apakah Baisan yang dikejar dan dipukuli oleh Xiaoyan tidak memiliki sarana untuk melawan? Benar-benar jenius yang kuat dan berpengaruh di dalam akademi. Orang gila. Wajah instruktur Ruoling dan Xiao Yu sama-sama tercengang saat mereka menatap Xiaoyan, yang sedang melakukan ledakannya. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini, yang tampak lembut, akan menjadi menakutkan saat dia bertarung dengan serius. Api di tubuh Xiaoyan seharusnya, api surgawi, kan? Orang tua di kursi tengah stadion, yang dipanggil sebagai Huo Tua oleh Hu Gan,
menatap api berwarna hijau yang menyala di tubuh Xiaoyan. Ekspresinya yang biasanya tenang akhirnya banyak berubah saat dia perlahan berbicara. Ya, itu seharusnya benar. Suhu yang bahkan akan membuat kita merasa takut. Ini memang api surgawi. Hanya saja saya tidak tahu apinya seperti apa. Jika Xiaoyan menampilkan api surgawi, ini saat kekuatannya meningkat sedikit. Bahkan seorang doang yang kuat mungkin tidak berani menerimanya dengan mudah. Wu Gan mengangguk dan berkata, Xiaoyan ini, Departemen Alkemisku menginginkannya. Old Wu merenung sejenak sebelum dia segera berbicara dengan nada lembut. Dia adalah seseorang yang masuk ke Akademi Dalam. Wu tua. Wu Gan terkejut saat dia berbicara setelah mendengar ini. Memasuki Akademi Dalam dan memasuki Departemen Alkemis tidak menimbulkan konflik satu sama lain. Xiaoyan juga seorang alkemis. Itu hanya akan menguntungkannya jika dia datang ke Departemen Alkemis. Selain itu, ini juga tidak akan menghalangi pelatihannya di Akademi Batin. Old Wu menjawab dengan lemah. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Saya tidak keberatan selama Anda bisa membuatnya masuk ke Departemen Alkemis. Lagi pula, itu lebih dari apa yang saya harapkan untuk dapat menambahkan alkemis luar biasa lainnya ke Akademi. Wu Gan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara sambil tersenyum. Old Wu mengangguk sedikit, tetapi tidak lagi berbicara. Dia terus mengarahkan pandangannya ke arena. Mata lamanya yang acuh tak acuh itu menatap tajam ke nyala api berwarna hijau yang naik di tubuh Xiaoyan. Emosi iri yang sangat langka melintas di matanya beberapa saat kemudian. Pukulan lain dengan keras menghantam dada Baisan. Segera, suara lembut, kaca, tiba-tiba terdengar. Xiaoyan tersenyum dingin saat dia melihat armor Doqi yang perlahan hancur di tubuh Baisan. Tendangan lain keluar, mendarat dengan berat di perut Baisan. Suara keras bisa terdengar, dan petir Doqi armor di permukaan tubuh Baisan benar-benar dipatahkan dengan paksa oleh Xiaoyan. Kekuatan tendangan dari Xiaoyan ini sangat hebat. Oleh karena itu, Baisan terpental ke tanah arena sejauh puluhan meter sebelum dia berhenti perlahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Dengan ekspresi pucat, dia menggertakkan giginya dan berdiri dengan tubuh bergetar. Setelah dengan kejam melihat Xiaoyan di kejauhan, dia mengeluarkan pil obat berwarna hitam dari dalam cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Saat ini, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mengganggu tindakan Baisan. Ini karena dia telah menemukan bahwa Doqi yang tampak anggun, mengalir secara alami di tubuhnya sebenarnya mulai menjadi sangat bergolak selama pertarungan tangan kosong yang liar itu. Gelombang Doqi mengalir dengan liar di dalam jalur Qi-nya. Udara di sekitar Xiaoyan juga mulai berfluktuasi dengan cepat. Benang energi murni terbentuk dengan kecenderungan mengalir dan mengalir saat mereka melonjak ke tubuh Xiaoyan. Dari kelihatannya, itu jelas aktivitas yang hanya terjadi sebelum seseorang akan maju kekuatannya. Xiaoyan benar-benar beruntung mendapatkan kesempatan untuk menerobos selama tampilan serangan fisiknya yang terus-menerus dan sama sekali tidak peduli sebelumnya. Ini mengakibatkan aliran otomatis Doqi ke dalam tubuhnya. Kekuatannya juga mulai meningkat secara alami seolah-olah semuanya telah jatuh ke tempatnya. Namun, tempat untuk meningkatkan kekuatannya tampaknya sangat buruk. Aktivitas yang diciptakan Xiaoyan secara alami tidak dapat lepas dari beberapa orang dengan penglihatan yang baik. Oleh karena itu, teriakan terkejut, Xiaoyan benar-benar meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran. Segera diikuti. Ini terdengar satu demi satu dari galeri tontonan. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menyaksikan sosok manusia yang terbungkus api berwarna hijau. Mengapa orang ini selalu melakukan hal-hal yang membuat orang terpana? Pertarungan di arena sekarang menjadi momen krusial. Namun, dia sebenarnya tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya pada saat ini. Ini benar-benar menyebabkan orang tidak bisa tertawa atau menangis atas keberuntungannya. Harus diketahui bahwa ketika seseorang meningkatkan kekuatannya, seseorang tidak dapat menerima terlalu banyak gangguan. Jika gangguan ringan, seseorang akan terluka. Jika gangguan serius, nyawanya bisa dalam bahaya. Jika dalam waktu normal, banyak orang akan sangat iri padanya ketika peristiwa seperti itu terjadi. Namun,
Siapa yang mengira bahwa situasi ini adalah tempat untuk meningkatkan kekuatan seseorang? Tidak mungkin. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan pada situasi mendadak yang telah terjadi ini. Dia juga mengerti bahwa pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk diam-diam meningkatkan kekuatannya dalam situasi ini. Selain itu, Xiao Yan sama sekali tidak berniat untuk mendorong kemajuannya kali ini. Itu secara otomatis menemukannya dan tidak membiarkan Xiao Yan menolaknya. Ini adalah titik di mana Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Di masa lalu, kondisi seperti ini tidak datang meskipun dia telah mengemis lebih dari 100 kali. Sekarang dia tidak ingin itu datang. Itu benar-benar menyusulnya. Haha, Xiao Yan. Sepertinya surga pun membantuku. Rona yang hampir tidak normal tiba-tiba melonjak ke wajah pucat Baisan setelah dia mengonsumsi pil obat hitam pucat itu. Ki awalnya yang lemah juga tiba-tiba melonjak cukup banyak. Ketika dia melihat Xiao Yan berdiri di tempat yang sama, tidak bisa bergerak dan aktivitas di sekitarnya, dia tiba-tiba mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Telapak tangannya menarik tombak panjang berwarna perak, yang telah jatuh agak jauh dan tombak panjang itu berubah menjadi bayangan gelap yang melesat ke tangan Baisan. Xiao Yan GG, kamu bisa menyelesaikan kemajuanmu. Saya akan membantu Anda menahan mereka untuk sementara. Sosok emas pucat tiba-tiba melintas di depan Xiao Yan saat Sun Er tersenyum dan berkata. Pada saat ini, 8 pesaing di bawah Baisan sudah benar-benar diusir dari arena olehnya. Beri aku 10 menit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan mengangguk. Dia segera dan buru-buru duduk bersila di tanah, menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan mengendalikan energi yang dengan liar memasuki tubuhnya. Sun Er menatap Xiao Yan saat dia menutup matanya dan mengendalikan bagian dalam tubuhnya yang tidak teratur. Dia kemudian mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Baisan. Cahaya keemasan bersinar di tangannya yang halus saat dia berkata dengan lemah, "Jika kamu ingin datang, serang saja. Namun, saya tidak akan menahan apapun lagi." Mendengar kata-kata ekstrim Sun Er ini, keganasan tiba-tiba melonjak ke wajah Baisan. Dia menghirup napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu, kelompok yang dipimpin Wu Hao dan Hu Jia, secara kebetulan, mengusir 2 kelompok yang memiliki dadosis, memungkinkan untuk mengambil alih arena. Pada saat ini, Wu Hao dan Hu Jia juga dengan jelas merasakan gerakan aneh di sekitar Xiao Yan. Wajah mereka langsung tercengang. Jelas. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bertemu kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya selama situasi seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, kupikir kita mungkin bisa bergandengan tangan untuk menyingkirkan Xiao Yan dan Sun Er. Anda juga harus mengetahui kekuatan keduanya. Apalagi Xiao Yan sekarang dalam tahap terobosan. Jika dia berhasil menerobos, kekuatannya akan meningkat pesat ke level lain. Pada saat itu, bisakah kalian berdua, yang bertarung sendirian, menghentikan mereka berdua? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan dikalahkan. Suara lembut Baisan tiba-tiba terdengar di telinga mereka tepat saat Wu Hao dan Hu Jia merasa terkejut dengan tindakan aneh Xiao Yan. Keduanya terkejut ketika mendengar kata-kata Baisan dan segera merajut alis mereka dengan erat. Hei, bukankah kalian berdua menginginkan Junior Sun Er? Jika kami bisa mengeluarkan Xiao Yan dari kompetisi, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk masuk 5 besar. Dengan status Anda harus tahu bahwa 5 besar memiliki pemeriksaan khusus. Saat itu, kami akan bersama dengan Junior Sun Er. Tanpa Xiao Yan, anak nakal yang menyebalkan itu, kita hanya perlu melihat siapa yang bisa menggerakkan hati Junior Sun Er. Suara Baisan terus melayang di telinga mereka berdua. Hu Jia, kamu tidak dapat menemukan gadis kedua yang memiliki temperamen lebih besar dari Junior Sun Er di seluruh Akademi Jianan. Apakah Anda ingin melihatnya dirusak oleh Xiao Yan dan Wu Hao? Selama bertahun-tahun, Junior Sun Er adalah satu-satunya orang yang menggerakkan hatimu. Jika Xiao Yan terus berada di sisi Sun Er, kapan Anda akan mendapat kesempatan? Karena itu, dia adalah musuh bersama kita. Jangan ragu lagi. Jika Xiao Yan diizinkan untuk berhasil meningkatkan kekuatannya, orang yang gagal adalah kita.
Petik 2. Kata-kata Baisan menyebabkan ekspresi Wu Hao dan Wu Jia sedikit berubah. Kata-kata ini secara kebetulan menginjak kelemahan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka bertukar pandang dan mengangguk. Dengan suara yang dalam, mereka menjawab, "Baiklah. Pertama-tama singkirkan Xiao Yan dari kompetisi." Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.